Oke, selamat malam semuanya. Mungkin sebelum kita mengawali ya kelas tutorial pada malam hari ini, mungkin kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Oke, berdoa dapat dicukupkan. Nah, buat kali ini aku mau bahas tentang soal dari penalaran umum ya. Penalaran umum dan salah satu materi di UTBK. Nah, itu yang ini yang paket satu ya. Aku izin share dulu ya. Share yang nih. Oke. Udah kelihatan belum? Udah, Kak. Udah aman ya? Aman. Oke. Nah, oke mungkin aku mulai aja Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk yang pada malam hari ini tuh kita bakal bahas tentang penalaran umum. Nah, soal ini tuh setahu udah ada di drive kalian ya. Nah, di sini yang pertama kita akan bahas biasanya tuh penalaran umum tuh berkaitan sama hukum logika matematika. Jadi soalnya itu tentang biasanya tuh berparagraf-paragraf atau cuma kalimat gitu. Nah, kita disuruh nentuin pola logikanya. Jadi dari soalnya itu tuh biasanya kan manakah kesimpulan, manakah pernyataan memperlemah atau memperkuat gitu. Nah, dari soal yang pertama, nah ini tuh paragraf ini itu tuh untuk menjawab soal nomor 1 sama nomor 2. Nah, di sini kan bacaannya kan ini. Meski ukurannya kecil, buah aprikot menyimpan banyak nutrisi yang dapat menjaga kesehatan sejumlah organ penting dalam tubuh dan mencegah berbagai penyakit serius. Manfaat serat yang terkandung dalam buah aprikot ternyata bukan hanya untuk kesehatan usus serat buah ini juga berfungsi menjaga kadar gula dan kolesterol dalam tubuh tetap normal sehingga resiko terkena diabetes dan kolesterol tinggi pun berkurang. Nah, kemudian yang paragraf keduanya buah aprikot yang mengandung banyak air baik dikonsumsi untuk mencegah terjadinya dehidrasi. Saat tubuh mengalami dehidrasi akan muncul keluhan berupa lemas, pusing, sakit kepala, dan haus. Meski begitu, walaupun buah aprikot mengandung banyak air, asupan cairan tubuh tetap perlu dipenuhi dengan minum air putih yang cukup, yaitu minimal 8 gelas sehari. Nah, di sini soal yang pertama itu berdasarkan paragraf kedua, berarti kan ini, manakah kesimpulan yang tepat jika terjadi keluhan berupa lemas, pusing, sakit kepala, atau haus? Nah, di sini kan ini ada pilihannya kan. Nah, di sini kan kita tuh kalau misal di matematika ya logika matematika lah intinya. Nah, di logika matematika tuh kita biasanya memisalkan pernyataan itu tuh sebagai P dan Q. Jika P, maka Q gitu. Jadi di sini kan misalkan tubuh mengalami dehidrasi itu P. Nah, akan muncul keluhan berupa lemas, pusing, sakit kepala dan haus adalah Q. Di sini ya itu di bagian ini. Nih ya. Untuk mencegah terjadinya dehidrasi, terus saat tubuh mengalami dehidrasi akan muncul keluhan berupa lemas, pusing, sakit kepala, dan haus. Nah, di situ kan pernyataan yang sebagai P-nya itu kan untuk tubuh mengalami dehidrasi. Nah, akibatnya atau maka pernyataannya sebagai Q-nya itu berupa lemas, pusing, sakit kepala, dan haus. Nah, ini biasanya tuh dalam apa namanya logika matematika tuh kita penyimbolannya tuh kayak gini. Jadi P maka Q. Arah panah ke kanan itu kalau didefinisikan artinya tuh maka. Jika P maka Q. Nah, itu hubungan sebab akibat biasanya. Nah, terus dalam hukum logika tuh juga ada namanya kontraposisi. Kontraposisi. Maka kalau semisal kita mengubah dari pernyataan ini, jika P maka Q, maka kontraposisinya adalah mengubah letaknya, juga menegasikan atau istilahnya negasi itu kayak lawannya lah. Jadi mengubah letaknya kayak yang Q itu letaknya diubah ke P, yang P diubah ke Q. Jadi dibalik. Habis itu apa? Habis itu dinegasikan atau ya dinegatifkan gitu. Itu namanya kontraposisi. Kalau kontradiksi itu beda lagi ada dua. Dalam hukum logika tuh ada dua yang hampir mirip itu kontraposisi sama kontradiksi lah. Kalau kontraposisi berarti posisinya dirubah juga dinegasikan. Tapi kalau kontradiksi itu cuma dinegasikan. Jadi
negasi P, maka negasi Q. Kalau kontraposisi berarti dia ditukar posisinya juga dinegasikan gitu. Nah, di sini kan apa namanya? Dari pilihan-pilihannya ini kan sebuah negasi kan tidak mengalami apa namanya biasanya ini mungkin mengalami, sedang mengalami, terus ini tidak dapat disimpulkan. Maka dari pernyataan itu atau yang bisa kita simpulkan, kita bisa mengubahnya menjadi kontraposisinya. Nah, di sini maka berarti kan ini jika negasi Q maka negasi P. Berarti dari pernyataan Q dan P itu kita tinggal negasikan atau bentuk negatifnya gitu. Jadi kan kalau semisal negasi Q berarti ini kan apa namanya? Jika tidak terjadi kan ini terjadi lemas, pusing, sakit kepala dan haus. Berarti kalau negasi Q berarti tidak terjadi keluhan kan, tidak terjadi keluhan berupa lemas, pusing, sakit kepala atau haus. Itu makanya jadi negasi Q. Maka ya, ini tuh panah ke kanan tuh maka tubuh tidak kalau negasi P nih, negasi P berarti tidak kan. Itu kan mengalami tidak mengikat dari soal kan ini simpulan dapat jika tidak terjadi. Berarti kan apa namanya negasi Q. Maka negasi P kan. Berarti negasi P apa? Jawabannya dari A, B, C, D. Ada yang tahu? Ada chatnya. Oke. Aku buka chatnya. Yang A. Bentar. Nah ya, berarti kan negasi P benar jawabannya itu dari soalnya aja nih. Kalau misalnya cara gampangnya itu dari paragraf kedua kan kesimpulan yang tepat jika tidak terjadi keluhan lemas, pusing dan segala macamnya. Berarti kan dia negasi Q. Berarti kan negasi Q maka negasi P. Ya udah kita tinggal cari lawannya dari P. P-nya itu apa? P-nya itu adalah mengalami dehidrasi. Berarti lawannya tidak mengalami dehidrasi. Itu. Sampai sini aman jawabannya A ya. Oke. Sampai sini aman. Kita lanjut. Apa ada yang mau ditanyakan dulu? Aman, Kak. Oke, sip. Suaraku masih kedengaran jelas kan? Oke. Kak mau tanya itu kan di pernyataan ada kata dan, sedangkan di pertanyaan tuh ada kata atau. Apakah tetap di negasi P? Yang di mana? Atau yang sebelah mana nih? Oh, ini. Dan sama atau ini ya? Ya atau bukan? Bentar ya, guys. Di sini gue susah. Oh, itu. Ya. Nah, kalau semisal ini dalam hukum logika itu apa ya? Kalau semisal kalian bakal minat ke matematika nih, itu tuh ada mata kuliahnya namanya tuh kalau di aku tuh namanya himpunan dan logika. Jadi kalau semisal kayak gini tuh kan ini kayaknya mungkin salah apa namanya? Bukan ini sih. Kayaknya ini harusnya atau ininya sama-sama dan atau gitu. Jadi kalau semisal kayak gini kan dia masih satu kalimat ya. Kayak ini. Ini kan tidak terjadi atau misal di sini kan terjadi misal Q-nya itu terjadi lemas, pusing, sakit kepala dan haus atau haus lah ininya. Itu kan masih satu kalimat. Jadi kita masih menganggapnya itu tuh jadi satu pernyataan namanya Q. Nah, kalau semisal atau itu nanti beda lagi dalam apa namanya? eh beda lagi itu soalnya itu kalau semisal atau tuh kan kayak jatuhnya tuh pemilihan ya atau bisa dibilang tuh kalau semisal di hukum dan logika itu nanti jatuhnya tuh ke tabel kebenaran nanti beda lagi konsepnya. Jadi nanti dia bakal memilih kebenaran dari suatu pernyataan. Kalau semisal konjungsi dan itu kan berarti harus dua-duanya tuh benar. Dua-duanya tuh benar bisa dikatakan benar. Kalau salah satunya salah, berarti dia dikatakan salah. Itu kalau semisal dalam pembuktian. Tapi kalau semisal atau itu kalau semisal kita cuma membuktikan salah satu, semisal A atau B, semisal benar atau salah. Ya udah kalau semisal atau itu berarti benar. Tapi kalau semisal benar atau salah atau misal kita hubungkan dari angka apa ya satu itu benar, nol itu salah. Semisal satu atau nol itu ya nol kalau di atau. Tapi kalau di dan itu ya kalau semisal di atau tuh satu. Gimana tadi? Ada yang mau tanya tah? Aman? Jadi itu ini intermezzo aja. Jadi kalau semisal itu nanti hubungannya malah ke arah ke tabel kebenaran. Jadi kayak membuktikan apakah dua pernyataan itu kedua-duanya benar atau kedua-duanya salah atau salah satu benar. Tapi kalau semisal itu atau semisal dan gitu. Nah, tapi di sini posisinya tuh itu jadi satu kalimat yang menyatakan itu Q.
atau misal itu P. Jadi atau ini kita kayak ya udah itu sebenarnya kayak jatuhnya tuh satu kalimat gitu. Jadi ya mungkin cukup dihiraukan gitu. Nanti beda lagi ke hukum-hukum yang lain gitu. Aman nggak? Oke, aman ya. Nanti itu kalau mau lebih lanjut tuh nanti itu apa namanya? Biasanya tuh ya set ya, tentang set atau himpunan sama logik atau logika. Itu. Terus kita lanjut ya ke nomor 2. Wait. Oke. Nah, nomor 2 ini berdasarkan yang paragraf pertama. Oke. Nah, paragraf pertama tuh manakah kesimpulan yang tepat jika resiko terkena diabetes dan kolesterol tinggi berkurang. Di sini kan dia bisa mencegah penyakit serius kesehatan usus, tapi juga berfungsi untuk kadar gula dan kolesterol dalam tubuh tetap normal sehingga resiko terkena diabetes dan kolesterol tinggi pun berkurang. Nah, di sini jika terkena diabetes dan kolesterol, kesimpulan yang tepat jika risiko terkena diabetes dan kolesterol dari paragraf pertama yang tadi kan jelaskan ya, serat buah ini juga berfungsi menjaga kadar gula dan kolesterol dalam tubuh tetap normal sehingga resiko terkena diabetes dan kolesterol tinggi pun berkurang. Nah, sebelum aku masukin ke PQ-nya, ini masih satu kalimat yang tadi ya, satu kalimat di paragrafnya. Nah, di sini kita misalin, di sini kan serat buah, kita misalin P, ini juga berfungsi menjaga kadar gula kolesterol dalam tubuh tetap normal. Jadi serat buahnya itu kita misalin suatu pernyataan P, nah berfungsi menjaga kadar gula dan kolesterol tetap normal itu Q. Nah, sehingga resiko terkena diabetes atau kolesterol tinggi pun berkurang. Nah, itu kan beruntun kan? Jadinya tuh jika P, maka Q, maka R. Jadinya berurutan. Jadinya tuh P-nya itu tuh kayak kita jadi subjeknya. Subjeknya itu serat buah, terus dia berfungsi sebagai apa, habis itu sehingga R-nya gitu. Soalnya itu satu kalimat yang punya beberapa apa ya jatuhnya. Bisa kita labelin jadi beberapa ubah jadi nih P maka Q maka R. Nah, di sini kan di pertanyaan tuh mana kesimpulan yang tepat jika resiko terkena diabetes dan kolesterol tinggi berkurang. Nomor A-nya kadar gula dan kolesterol dalam tubuh tetap normal, kadar gula dan kolesterol dalam tubuh tidak normal, tidak rutin mengonsumsi buah aprikot, rutin mengonsumsi buah aprikot dan tidak dapat disimpulkan. Nah, di sini kan sebenarnya yang bisa menekan si kolesterol tinggi ataupun diabetes itu kan si Q. Ini ya apa namanya ini ya, menjaga kadar gula dan kolesterol tetap tubuh tuh tetap normal gitu kan. Nah, P-nya tuh baru si serat buah aprikot ini. Jadi jika resiko terkena diabetes dan kolesterol tingginya tuh berkurang, maka ya tidak dapat disimpulkan gini nih. Jadinya karena apa ya? Di sini kita lihatnya tuh kan yang di ini yang R kan tinggi terkena diabetes tinggi berkurang. Nah, yang R ini kan dia terkena diabetes atau kolesterol tinggi pun berkurang. Nah, dia tuh dipengaruhi, tadi aku bilang dipengaruhi oleh si karena kadar gula atau kolesterolnya itu tetap normal. Gara-gara si apa? Gara-gara si P. Gara-gara si P. Jadi, apa namanya? Dari si itu kan, dari yang si P serat buahnya yang berfungsi untuk menjaga kadar gula sama kolesterol, baru bisa, apa namanya, dikatakan risikonya tuh dari diabetes atau kolesterol tinggi itu berkurang. Sedangkan dari pilihan ini yang kadar gula dan kolesterol dalam tubuh tetap normal, habis itu eh, kadar gula dan kolesterol dalam tubuh tidak normal, terus tidak rutin mengonsumsi buah aprikot, Ini kan tidak bisa apa namanya disimpulkan kalau misal resiko terkena diabetes atau kolesterol tinggi itu mengakibatkan atau jika maka mah nggak mungkin dong kalau misal kita bisa langsung menyimpulkan kalau tidak terkena apa namanya terkena diabetes atau kolesterol. Kita bisa menyimpulkan kalau misal dia tuh kadar gula atau kolesterolnya tuh tetap normal. Tak tahu enggak ya kadar gula atau kolesterol dalam tubuhnya mereka tuh tidak normal, atau mungkin dia rajin mengkonsumsi buah aprikot. Kan itu bukan sesuatu yang bisa kita simpulkan gitu. Soalnya apa? Karena dia punya 3 simbol yang sangat berderet ini kan, yang bisa menyebutkan si R itu. Sedangkan jika apa namanya diabetes atau kolesterol tinggi berkurang, itu kita nggak bisa menyimpulkan kalau dia tuh gara-gara gula atau kolesterolnya tetap normal, terus habis itu dia mengonsumsi buah aprikot, itu belum apa namanya
belum bisa dikatakan simpulan dari si ini kalimat jika pilihan yang tepat itu tidak dapat disimpulkan gitu. Aman nggak? Soalnya di sebuah apa ya namanya? Sebuah akibat yang paling terakhir gitu loh. Jadi kita nggak bisa apa nih? Nggak bisa tahu nih akibatnya apa jika resiko ini, jika resiko diabetes atau kolesterol tinggi berkurang, ya maka apa? Sedangkan yang benar kan baru dari kod apa namanya? Yang buah aprikot ini habis itu juga berfungsi menjaga kadar gula kolesterol tubuh tetap normal, baru diabetes atau kolesterol tinggi pun bisa berkurang gitu. Aman nggak? Jawabannya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Atau ada yang masih bingung? Aman guys, kalau semisal kesusahan buat on mic, nggak apa-apa di chat chat Zoom aja. Kalau semisal aman, aku lanjut. Aman kayak. Oke, aman ya. Sampai sini masih gampang lah ya. Oke, masih gampang ya. Kita lanjut ke nomor 3. Kamu nanti PDF-nya dibagi tidak ya? Nah, gini, kan ini aku kayak kerjainnya tuh sampai nomor berapa aku lupa. Ini bakal aku bagi, tapi kalau bisa ini yang join apa namanya teman-teman yang belum join diajak nanti biar aku nge-up-nya cepet. Oke, kalau teman-temannya yang lain juga diajak biar pada masuk. Nanti bakal PDF-nya bakal aku bagi cepet. Tapi kalau semisal apa namanya dari teman-teman juga lemes ngikutinnya terus pasif. Jadi nanti aku malah malas buat bagi PDF-nya. Oke? Oke, sama-sama. Oke, aku lanjut ya ke nomor 3. Oke, kita lanjut. Siap, Kak. Oke. Kita lanjut ke nomor 3. Oke, masih semangat ya. Oke. Nomor 3 ini buah bit dianggap buah yang banyak memberikan manfaat karena memiliki kalori yang rendah. Namun buah bit memiliki kandungan oksalat yang tinggi. Mengonsumsi buah bit terlalu banyak dapat memicu peningkatan sekresi oksalat yang berkontribusi pada pembentukan batu ginjal. Nah, untuk itu jika memiliki batu ginjal sebaiknya jika tidak mengonsumsi buah bit secara berlebihan. Nah, di sini manakah pernyataan berikut yang pasti salah? Kenapa ini bisa dibuat? Oke, paragraf dari sini. Wait, apa nih? Aduh, nge-lag, please. Bentar. Ya deh, benar sekali. Maaf guys, di sini aku nge-lag. Oke, ya benar deh. Nah, benar banget jawabannya deh. Jadi pernyataan yang salah tuh kita bisa lihat dari pilihannya aja. Eh, ini udah pasti benar. Terus habis itu ini udah benar. Terus habis itu konsumsi buah bit berlebihan dapat menyebabkan gangguan pencernaan. Benar. Terus habis itu konsumsi buah bit tidak akan menyebabkan gangguan kesehatan. Ini udah pasti tidak benar ya. Soalnya udah kata kunci dari sini tuh adalah ini sebaiknya kita tidak mengonsumsi buah bit secara berlebihan karena dia bisa memicu sekresi oksalat. Itu udah salah satu kata kunci ya buat pernyataan yang salah dari si paragraf pilihan ini. Jadi jawabannya benar, jawabannya yang D. Oke, gampang kan? Oke, masih gampang ini, guys. Kayak nanti kalian ntar sambil merem aja jadi kayak gitu-gitu. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Oke, lanjut. Aman ya, Abah? Kak? Ada yang mau ditanyain dulu? Aman ya? Aman ke aman. Oke, lanjut nomor 4. Jadi, nomor 4 ini tentang kadar gula yang tinggi dalam darah meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular. Upaya untuk mencegah meningkatnya kadar gula dalam darah dapat dicegah dengan kenapa gini banget aku bisanya dengan diet karbohidrat. Risiko terjadinya penyakit kardiovaskular dapat berkurang jika jumlah karbohidrat yang dikonsumsi dapat dikendalikan. Nah, di sini, nah benar, benar gak ya jawabannya? Ada jawab berapa apa tadi?
Jawabannya apa? C, C, C. Kita lihat apakah jawabannya C. Woi, nge-lag lagi nih. Maaf guys, nge-lag. Slide-ku nge-lag, woi. Mana nih? Nah, sip. Yap, 100 buat yang jawab C. Jadi, pernyataan yang pasti benar adalah yang C. Risiko penyakit kardiovaskular berkurang jika diet karbohidrat diterapkan. Jadi, kuncinya tuh di sini tadi. Jika risiko penyakit kardiovaskular dapat berkurang jika jumlah karbohidrat yang dikonsumsi dapat dikendalikan, atau ya dia diet karbohidrat lah hitungannya gitu. Udah pada kayaknya udah pada pinter-pinter guys, kayaknya apa aku cukupkan aja nih. Oke, benar sekali yang jawab C, 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 C. Oke, aman ya berarti nomor sampai nomor berapa nih? Nomor 4. Nomor 4 masih gampang lah ini ya. Ini dari penjelasannya. Oke, oke aman Kak. Nah, habis itu kita lanjut ke nomor 5. Lebih juga ini ya. Nah, dari nomor 5 ini kan dia pertanyaannya tuh dari paragraf 1, manakah kesimpulan yang tepat jika anak menonton televisi tanpa pengawasan orang tua, maka pengawasan orang tua. Aku nggak mau liatin jawabannya dulu nih. Dari paragraf pertama, apakah ada yang tahu? Udah nih jawab C kah? Apalagi yuk. Ada yang jawab C, ada yang jawab apa lagi? Nih dari ini televisi, aku baca dulu. Televisi dijadikan sebagai salah satu sumber hiburan atau informasi. Namun, seringkali kita tidak dapat menyadari adanya dampak negatif dari televisi. Dampak negatif televisi yang bisa langsung dirasakan, terutama bagi anak-anak, adalah masalah perilaku. Anak-anak sekolah dasar yang menghabiskan waktu menonton televisi lebih dari 2 jam sehari, apalagi tanpa pengawasan orang tua, biasanya memiliki masalah emosional dan sosial. Tanpa pengawasan orang tua, anak cenderung akan meniru apa yang dilihat di televisi dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, beberapa anak lain mungkin akan merasa ketakutan hingga bermimpi buruk. Nah, itu nih mungkin yang kita bisa garis bawahi adalah ini. Tanpa pengawasan orang tua, anak cenderung meniru apa yang dia lihat di televisi. Gitu. Itu adalah ininya. Jika P, maka Q. Jika tanpa pengawasan, jika tanpa pengawasan ini, jika tanpa pengawasan orang tua yang dia lihat di televisi, berarti yang benar, yang apa? Yang C. Benar, yang jawab C benar sekali. Kenapa enggak yang Kak? Kenapa enggak yang D kok itu mirip apa namanya? Ada katanya mungkin sama, cenderung, bedanya apa Kak? Nah, kita lihat aja dari apa namanya? Dari konteks kalimatnya, emang dari awal kan anak cenderung bukan, mungkin kalau mungkin itu suatu probabilitas ya, jadi kayak kemungkinan suatu apa ya, suatu yang nggak pasti, bisa tidak atau bisa enggak, jadi nggak bisa kita simpulkan pakai ini, jadi kita sesuai sama yang di bacaan, jawabannya yang C. Apakah pada benar? Sebentar kita lihat dari ininya. C, 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 C. Ini siapa lagi? Oke. Nashwa C, Ismi C, Saufa C. Oke, 100. Benar banget jawabannya C. Kak, kalau pilihannya ada cenderung mungkin yang di televisi sama memiliki Kak, kalau pilihannya ada cenderung mengikuti yang di televisi sama memiliki masalah emosional dan sosial, jawabannya mana Kak? Oh, yang ini ya. Mana sih? Ini ya. Apabila tanpa pengawasan. Insya Allah, Insya Allah. Apabila ini ya, tanpa pengawasan biasanya memiliki masalah emosional dan sosial. Ini ya. Ini ya. Nah, kalau di sini kan apa namanya? Emang ini ya, sama-sama 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 dari pernyataan P atau sebabnya itu kan tanpa pengawasan orang tua ya. Bisa dikatakan kalau semisal ada dua apa namanya? Ada dua pilihan itu tuh sama-sama bisa menjawab dari si soal ini. Soalnya apa, memang ini kan, tapi ini ya, ada biasanya memiliki emosional dan sosial. Masalah emosional dan sosial biasanya tuh eh, kata-kata yang ini ya, yang ada tuh juga mempengaruhi biasanya, atau mungkin bisa memiliki, kan biasanya atau kalau selain biasanya apa ya, pasti itu kan berbeda ya, itu kan biasanya berarti nggak semuanya gitu, kayak begitu, bukan cenderung kan, sebenarnya kan cenderung juga bukan
biasa, apa namanya, bukan sesuatu yang pasti kan. Bisa, apa namanya, persentasenya kan cuma cenderung gitu, bukan hal yang pasti akan meniru. Ada beberapa anak yang nggak meniru. Nah, itu kalau semisal di soal itu sebenarnya tuh jadinya tuh kayak sama-sama bisa menjawab kesimpulan itu. Karena memang kalau tanpa pengawasan ya emang masalahnya bisa meniru, terus juga bisa ada masalah emosional dan sosial, dua-duanya itu sebagai akibat dari si P. Pernyataan P-nya itu apa? Tanpa pengawasan orang tua. Nah, tapi karena di pilihan gandanya ini tuh yang A-nya itu kan tidak memiliki masalah sosial, yang ini anak memiliki masalah emosional tetapi tidak masalah sosial. Ini kan udah, apa namanya ya, berbeda atau ya bertentangan dengan kalimat yang ada di paragraf. Jadi kan otomatis dia bukan jawabannya benar, tapi yang benar tuh yang C. Tapi kalau misal ada soal kayak gitu, seharusnya itu sama-sama bisa disimpulkan atau jadi akibat dari si P itu. Apakah udah menjawab? Siapa tadi yang tanya? Si Maya. Oke, Pak. Oke. Aman, Maya. Jadi balik lagi ke konteks kalimatnya sama dilihat dari pilihannya. Pilihan, apa ya namanya, opsi-opsinya A, B, C-nya gitu loh. Manakah pilihan yang apa ya bisa dikatakan tuh paling benar dari yang benar. Soalnya itu dalam bahasa Indonesia tuh kan memang ada apalagi dalam logika atau bahasa Indonesia itu kan biasanya ada jawaban yang hampir benar, benar dan sudah 100% benar gini. Nah, itu dari beberapa pilihan itu kita lihat aja yang pasti benar, yang paling benar gitu. Oke, kita lanjut. Ini jawabannya benar ya. Yang C. Aman, kita lanjutkan nomor 6. Nah, yang nomor 6 ini berdasarkan paragraf kedua. Manakah simpulan yang tepat jika di mata minus yang nomor benar tadi? Ini. Nah, di sini ada gangguan mata ya. Mengalami mata lelah, ditandai mata barai tambahnya lebih merah, terus sering kedutan, terasa gatal, selain itu juga bisa menyebabkan rabun jauh. Nah, rabun jauh ini akan atau bertambahnya ukuran minus pada mata pada orang yang telah memiliki mata minus. Nah, di sini dari kalian jawabannya apa? Dari aku ini. Jawabannya A, B, C, D. Dari yang tadi paragraf kedua, kesimpulan yang tepat jika terjadi pertambahan ukuran minus mata yang telah memiliki mata minus. Apakah sering menghabiskan waktu menonton televisi tanpa pengawasan orang tua, atau jarang menghabiskan waktu, tidak mengalami rabun jauh, atau tidak dapat disimpulkan. Ayo, ada yang E, ada yang A, apalagi? Semaya E, Marcela E. Ada lagi jawaban? Oke, jadi benar jawabannya tuh yang tidak dapat disimpulkan karena ya dari sini kan kita dari pertanyaannya kan simpulan tepat jika terjadi pertambahan ukuran minus kan. Nah, sedangkan di pilihannya itu sering menghabiskan waktu menonton televisi ini, terus menonton televisi tanpa pengawasan orang tua juga belum bisa kita simpulkan, jarang menghabiskan waktu menonton ini. Jadi udah pasti kan ini kan ya bisa mengakibatkan bertambahnya ukuran minus bagi mata minus di Diki. Nah, akibatnya tuh makanya kan ini otomatis yang telah memiliki mata minus itu kan akibatnya kan, maka otomatis dia tidak dapat. Hmm, aman Kak. Oke Maya, yang lain aman nggak? Uh, aman, aman Maya, Muti, Syahra, Ismi. Hmm. Kalau aman aku lanjut ke nomor berikutnya. Hmm. Oke, kita lanjut ke nomor 7. Nah, oke. Jadi nomor 7 ini ada suatu bacaan Venezuela itu telah mengalami inflasi yang luar biasa sejak tahun 2016.
Kemudian keputusan pemerintah untuk mencetak uang secara massal untuk membiayai defisit anggaran negara, kegagalan kebijakan ekonomi, dan ketidakstabilan politik telah mengakibatkan inflasi yang melonjak tinggi. Pada tahun 2019, inflasi di tahunan di Venezuela mencapai angka tak terbayangkan sebesar 9,36% dengan harga-harga naik dengan cepat setiap hari. Orang-orang di Venezuela mengalami kesulitan mendapatkan kebutuhan dasar karena melemahnya mata uang mereka. Nah, berdasarkan bacaan tersebut, manakah kesimpulan yang tepat jika orang-orang di Venezuela tidak mengalami kesulitan mendapatkan kebutuhan dasar? Yang apa? A. Melemahnya mata uang di Venezuela, tidak melemahnya mata uang di Venezuela, defisit anggaran tidak terkontrol, inflasi di Venezuela semakin parah atau tidak dapat disimpulkan. Yang apa guys? Bentar aku cek di komentar. B, B, ada yang B, ada yang E, ada yang B. Ada B, ada E, ada B. B asli. Ada B asli. Jawabannya gitu ya, B asli. Bukan asli, tapi asli. Oke, ada yang B, ada yang E. Oh, nge-lag lagi. Nah, yang jawabannya B benar sekali. Nah, jadi berdasarkan bacaan yang ini, yang di atas ini, kan orang-orang Venezuela itu mengalami kesulitan kebutuhan dasar. Ki. Jadi ki itu kalau di pernyataan di hukum logika tuh ki itu biasanya tuh suatu akibatnya. Tadi yang sempat aku make sense make sure di awal ya. Ki itu sebagai suatu akibat sedangkan P-nya itu sebuah sebab. Nah, ini makanya kalau dibalik ini ya, orang-orang di Venezuela mengalami kesulitan mendapatkan kebutuhan dasar itu Q karena melemahnya mata uang mereka itu P. Jadi karena melemahnya, kalau misalnya kita misalin jadi P maka Q, berarti kan melemahnya mata uang mereka, maka orang-orang di Venezuela mengalami kesulitan kebutuhan dasar. Berarti kan kalau semisal enaknya kan kalau misal, oh ini tuh enaknya tuh kalau semisal nggak mau dikontraposisi, enaknya dikontradiksi. Jadi apa namanya, kan kalau semisal ini kan jika orang-orang apa namanya jika orang-orang di Venezuela itu apa namanya tidak mendapatkan itu yang kia, kalau semisal jika mata uang mereka itu melemah, nah itu kan P, maka Q-nya itu kan mengalami kesulitan kebutuhan dasar, itu kan berarti kan otomatis kalau semisal itu kan berarti kita langsung bisa simpulin kalau si kinya itu jika mereka tidak mengalami kesulitan kebutuhan dasar, berarti ya kita minuskan aja P-nya. Berarti si mata uang Venezuela itu tidak melemah. Atau kalau misalnya kalian mau pakai kontraposisi kayak di sini, ya udah premisnya, premis itu kayak pernyataannya. Premisnya itu kan jika P maka Q. Nih, habis itu kontraposisinya seperti yang di awal, negasi Q, maka negasi P. Nah, berarti kan otomatis ini sesuai yang aku jelasin di awal tadi, berarti kan ini jika orang-orang di Venezuela tidak mengalami kesulitan mendapatkan kebutuhan dasar atau minus Q atau negasi Q, maka tidak melemahnya mata uang Venezuela atau mata uang di Venezuela itu tidak melemah, negasi P. Aku kirain Kak, soalnya karena inflasi. Aku kira namanya mata uang jadi Ki. Nah, itu balik lagi apa namanya? Kalau semisal kayak gini tuh jeli-jelian kita dalam apa ya namanya ya, membaca soal gitu. Nah, di sini kan mana ya tadi? Mengakibatkan inflasi. Nih, kan karena itu tuh kan masih dalam satu kalimat ya. Ini perhatiin yang kalimat ini aja deh. Orang-orang di Venezuela mengalami kesulitan mendapatkan kebutuhan dasar karena melemahnya mata uang mereka. Nah, cukup satu kalimat itu aja. Jadi, kita patokannya cuma satu kalimat ini. Jadi kan itu sebabnya itu melemahnya mata uang mereka.
Nah, akibatnya di Venezuelanya itu mengalami kesulitan kebutuhan dasar. Berarti kan ini akibat dulu baru sebab. Berarti kan dibalikan. Kayak yang awal kan P maka Q. Ini dibalik Q itu tuh karena P. Atau dikontradiksiin. Jadinya tuh awalnya tuh sebenarnya tuh pernyataannya tuh melemahnya mata uang mereka akibatnya atau jika melemahnya mata uang mereka maka orang-orangnya tuh mengalami kesulitan kebutuhan dasar. Maka kalau misalnya kita negasikan, jika orang-orang di Venezuela itu tidak mengalami apa namanya kesulitan kebutuhan dasar, ya maka uang mereka ya tidak melemah, mata uang mereka tidak melemah, gitu cara gampangnya. Aman nggak? Dalam satu kalimat. Nah, ya aman dari penjelasanku atau ada yang mau ditanyain lagi? Kalau tapi kalau P maka Q terus yang ditanya negasi P, jawabannya pasti tidak dapat disimpulkan, bukan Kak? Kalau jika P maka Q, terus yang ditanya negasi P, jawabannya tidak mungkin. Jadi negasi P itu tuh ini ya, apa namanya? Negasi P itu kan berarti jatuhnya ini tidak simpulan yang tepat jika mata uang dari si Venezuela itu tidak melemah ya, negasi P. Maka apa gitu kan simpulannya. Nah, ya di luar konteks soal itu, Kak. Oh, jadi apa namanya? Kalau semisal di luar konteks soal ini atau soal apa namanya secara umumnya kalau negasi P itu gimana? Aku belum nangkep ya. Tadi siapa ya? Muti Zahra. Ya Kak, secara umumnya gitu. Jadi secara umumnya itu kalau semisal kita apa namanya menegasikan, tapi jatuhnya kalau semisal kita menegasikan si P, jadi cara umumnya gini nih. Hmm, kalau semisal aku punya pernyataan jika P maka Q, itu kan berarti kita tarik kesimpulan kalau semisal kalau pakai kontra apa namanya kalau pakai kontraposisi kan jadinya tuh negasi Q maka negasi P. Tapi kalau di soal itu tuh dikasih soal simulan yang tepat jika negasi P. Negasi P, maka apa gitu. Yaitu balik lagi ke soalnya, berarti otomatis si negasi P itu bisa jadi apa namanya negasi P maka negasi Q kalau kita pakai kontradiksi. Jadi dalam hukum logika itu ada namanya tuh kalau dalam suatu pernyataan sebab akibat cara umumnya itu cuma jika P maka Q atau P itu tuh apa ya namanya tanda panah ke kanan, tanda panah ke kanan itu jika P maka Q. Nah kalau semisal dalam hubungannya itu kita dalam pembuktiannya itu kontradiksi atau menegasikannya doang berarti ya negasi P maka negasi Q itu masih bisa nyambung, itu namanya kontradiksi. Nah kalau yang tadi negasi Q maka negasi P itu namanya kontraposisi, itu masih sama-sama bisa disimpulkan karena itu salah satu cara penarikan kesimpulan gitu. Ada beberapa, setahu ada beberapa lagi hukum-hukum yang lain. Kalau kita mau belajar lagi itu banyak banget. Ada hukum De Morgan, ada hukum logika-logika yang lain tuh banyak banget sebenarnya. Tapi kalau semisal di UTBK tuh paling cuma yang sekitar kontraposisi, kontradiksi, terus pernyataan yang pakai dan atau gitu. Gitu. Aman nggak, siapa namanya tadi ya? Si Muti Zara aman nggak? Oke, aku lanjut ya. Oke, aman. Kita sampai jam berapa ya? Kita sampai jam setengah 10.
21.45 ya berarti kalau mulainya jam 8.15. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Nah, yang nomor 8. Oke, mungkin aku kasih waktu buat baca dulu ya. Kalau ada yang udah tahu jawabannya, coba komen aja di chat Zoom ya, guys. Dani aman kah ini, Dani? On mic aman kah? Ada yang B, ada yang E. Coba kita lihat ke soal. Wilayah Jabodetabek memiliki kepadatan penduduk yang tinggi. Kepadatan penduduk tertinggi ada di DKI Jakarta dan diikuti oleh wilayah Jabodetabek lainnya seperti Depok, Bekasi, Bogor, Tangerang. Kepadatan penduduk ini menimbulkan permasalahan antara lain seperti terjadinya perubahan penggunaan lahan, penyempitan dan memperlambat aliran sungai, penurunan permukaan tanah, buruknya sistem drainase, dan kualitas air yang menurun. Nah, berdasarkan bacaan tersebut, manakah kesimpulan yang tepat jika suatu wilayah tidak terjadi perubahan penggunaan lahan, penyempitan dan perlambatan aliran sungai, penurunan permukaan tanah, buruknya sistem drainase, atau kualitas air menurun? Simpulan tepat jika ini yang tidak terjadi perubahan lahan dan teman-temannya ini, itu kesimpulan itu kayak gimana? Nah, balik lagi kita pakai pernyataan lagi ya, pakai P dan Q. Nah, berdasarkan bacaan di atas kan kepadatan penduduk yang tinggi, P, menimbulkan permasalahan. Nah, permasalahannya tuh yang kayak gini, penggunaan lahan, penyempitan dan perlambatan aliran sungai, penurunan permukaan tanah, terus buruknya sistem drainase dan kualitas air yang menurun. Kan yang di atas kan yang disoalkan dalam bentuk negasi ya. Jadi kita negasikan negasi Q maka negasi P. Benar banget jawaban yang B. Jadi berarti kan kalau semisal P itu kan kepadatan penduduk, maka terjadi permasalahan yang telah disebutkan ini. Berarti otomatis kalau negasi Q, kontraposisinya, negasi Q kan berarti tidak terjadi permasalahan, maka ya otomatis tidak adanya kepadatan penduduk. Jawabannya benar. Wilayah tersebut tidak memiliki kepadatan penduduk yang tinggi. Berarti jawabannya yang B. Oke, benar sekali jawabannya. B, 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 oke. Ada yang mau ditanyakan dulu, guys? Ini cara. Aman, Kak. Yang lain aman tidak? Mau aku lanjut? Aman, aman, aman. Loh, kok tiba-tiba C? Cuma ya, kenapa? Jawabannya yang B ya, guys. Yang benar. Atau yang nomor berikutnya itu. Oh, maaf, maaf. Belum dibaca. Itu coba ke si Maya ini. Tiba-tiba udah jawab nomor 9. Oke, siap. Oke, yang nomor 9 ya berarti. Nah, ini gampang guys, ini bener-bener gampang. Kayak kalian pas UTBK tinggal merem kalau soalnya kayak gini. Nah, nomor 9 itu kan sebagian siswa tidak meraih nilai ujian tinggi jika mereka tidak belajar dengan tekun. Nah, kondisi tersebut terjadi ketika siswa tidak berdisiplin dalam mengatur waktu. Manakah simpulan berikut yang benar? Yang A itu sebagai siswa tidak meraih nilai ujian yang tinggi apabila berdisiplin dan mengatur waktu. Yang B sebagai siswa meraih nilai ujian tinggi apabila tidak berdisiplin dalam mengatur waktu. Sebagai siswa tidak meraih nilai
ujian tinggi apabila tidak berdisiplin dalam mengatur waktu. Terus yang D, siswa berdisiplin dalam mengatur waktu apabila sebagian siswa meraih nilai ujian tinggi. Yang E, siswa tidak berdisiplin dalam mengatur waktu apabila sebagian siswa meraih nilai ujian tinggi. Jadi jawaban yang paling tepat itu tuh yang C ya. Nah ini tuh cara gampang gini. Yang nih, kalau ini mungkin aku kasih penjelasan dikit ya. Kalau semisal ini kalau semisal di luar konteks soal ini ya. Ini ya sebagian atau semua itu tuh hal yang berbeda. Jadi kalau semisal di soal ada kata sebagian, maka otomatis di kesimpulan atau yang dipilihnya itu kalian juga pilih yang sebagian. Jangan semua. Karena sebagian dan semua itu berbeda. Jadi kalau semisal di apa namanya di matematika itu namanya apa ya, aku lupa. Nah itu tuh ada apa namanya definisi yang untuk setiap. Semisal untuk setiap x bilangan real itu ya berarti semua bilangan real. Kalau sebagian atau terdapat itu simbolnya itu udah beda. Berarti kan terdapat x bilangan real. Berarti terdapat itu ya bukan semuanya. Berarti kalau semisal sebagian berarti kesimpulannya juga sebagian. Tapi kalau semuanya atau keseluruhan itu berarti mencakup semuanya gitu. Nah, di sini sebagian siswa tidak meraih nilai ujian tinggi jika mereka tidak belajar dengan tekun mengatur waktu. Jawaban yang C kan sebagian siswa tidak meraih nilai ujian yang tinggi apabila tidak berdisiplin dalam mengatur waktu. Nah, cara gampangnya gini. Di sini sampai sini ini kan. Nih, sebagian siswa ya Allah, nih sampai sini. Kita hold dulu di sini. Sebagian siswa tidak meraih nilai ujian tinggi. Dah, itu karena mereka tidak belajar dengan tekun. Nah, kalau mereka tidak belajar dengan tekun, itu tuh terjadi ketika apa? Ketika tidak berdisiplin dalam mengatur waktu. Berarti kayak cara gampangnya tuh dari itu satu kalimat yang sama, maka bisa kita hilangkan. Jadi intinya itu tuh cuma di sebagian siswa tidak meraih nilai tinggi yang ini berarti apabila ketika siswa tidak berdisiplin dalam mengatur waktu. Gitu cara gampang penyimpulannya. Gitu. Jawabannya berarti yang C ya. Nih, kalau yang B itu kan masih sebagai siswa meraih nilai ujian tinggi. Nah, ini kan udah beda kan, sedangkan di soal tuh tidak meraih nilai ujian tinggi, bukan meraih nilai ujian tinggi. Gitu. Sampai sini aman nggak? Atau ada yang mau ditanyakan dulu? Aku C tapi ragu. Bener yang C kok. Serili. Bener banget yang C karena itu sesuai sama apa ya penarikan kesimpulannya. Jadi kalau ada suatu apa ya ini wis cara gampangnya tuh kalau misal ada suatu pernyataan jika semisal gini jika hari ini hujan apa ya jika hari ini hujan maka tidak ada kelas jika tidak ada kelas maka siswa tidak belajar. Nah berarti kalau itu bisa kita tarik kesimpulan berarti jika hari ini hujan maka siswa tidak belajar karena ada dua kalimat yang bisa kita hapus atau jadikan satu. Jadi kayak yang apa namanya tidak ada kelas itu kan berarti kan awalan yang akibat dari yang pernyataan pertama atau kalimat pertama. Terus kalimat yang kedua jika tidak ada kelas maka siswa tidak belajar berarti otomatis kita bisa potong kalimat itu karena sama-sama aja itu mengakibatkan yang siswa tidak belajar berarti otomatis tinggal kita ambil yang pertama sama yang terakhir gitu cara gampangnya aman guys. Reaction aman. Kalau misal aman, aku nanti kita akan lanjut ke nomor berikutnya, Win. Udah nomor 9 aja. Oke, siapa ini? Ferdiansyah, Syarili. Jadi siapa ada lagi ya? Maya, Ismi, Nashwa. Oke, lanjut ya. Oke. Yuk guys, ya, aku spill deh. Nah, nih, nomor 10 tuh seorang siswa lagi. Seorang mahasiswa X harus bekerja tambahan setelah pulang kuliah. Pekerjaan tambahan tersebut menyebabkan waktu belajarnya berkurang.
Meskipun X hanya bekerja di waktu malam, perkuliahan tetap terganggu karena waktu belajarnya berkurang. Nah, manakah pernyataan berikut yang benar? Coba yang A, B, C, D, E. Menurut kalian yang apa? Berarti tadi aku kayak udah kesel jawabannya. Yang B, satu itu jawab B, Maya jawab B, Ferdiansyah jawab B. Coba lagi nih, Marcella, Marhama, Saufa. Lama-lama aku hafal ya nama-nama kalian. Marhama, Saufa, apa lagi tadi? Tadi ada Nashwa, ada Ismi. Ya benar banget jawabannya yang B ya. Jadi yang B ini kan pekerja tambahan menyebabkan perkuliahan si X atau mahasiswa X itu terganggu karena apa? Nah, si X itu kan bekerja tambahan setelah pulang kuliah. Nah, pekerjaan tambahan itu menyebabkan waktu belajarnya tuh berkurang meskipun hanya dilakukan atau bekerja tuh di waktu malam. Perkuliahan tetap terganggu karena belajarnya itu berkurang. Nah, ini kan sebenarnya itu suatu yang bisa kita ilangin ya sama-sama kayak apa namanya? Pekerjaan tambahan ini bisa menyebabkan waktu belajarnya berkurang. Terus kemudian karena waktu belajarnya berkurang itu udah sama. Jadi kita ilangin misal kalimat itu berarti kan otomatis pekerjaan tambahan atau mahasiswa X itu bekerja tambahan itu akan menyebabkan perkuliahannya itu terganggu karena ini kan yang waktu belajarnya berkurang ini sama kan kayak yang ini itu sama aja bisa kita ilangin kalimat itu tinggal yang dua kalimat itu yang mana dia terganggu karena pekerjaan tambahan gitu. Bener banget jawabannya yang B, pekerjaan tambahan bukan perkuliahan mahasiswa X. Oke, kita lanjut nomor 11. Wow, udah nomor 11 aja. Aman guys. Kita lanjut. Ada apa? Apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Apa kita mau ini hold dulu, istirahat dulu Kak? Apa? Gas Kak, lanjut gitu. Aman Kak, lanjut. Sarili lanjut. Aku mau nunggu dulu deh. Maya, aman Kak. Lanjut, Marhama lanjut. Kayak aku lagi buat baca komen-komen gitu ya guys, kayak lagi live gitu. Aman Kak. Lanjut, Muti Zahra. Kemarin kan kalian habis ini kan? Habis ada talk show kan? Kayak webinar gitu. Kak, betul. Ya, seru, seru nggak webinarnya? Seru pasti ya. Pembicaranya juga bagus banget. Agar kalian terpacu untuk bisa apa ya? Bisa ke PTN-PTN impian kalian. Siapa tahu ada yang mau ke kemana ya? Terserah kalian mau ke ITB, mau ke Unpad, mau ke UGM, mau ke mana lagi? Mungkin mau atau enggak mungkin ada yang mau kuliah ke luar negeri atau segala kita tidak ada yang tahu. Atau mungkin yang memang udah mempersiapkan ini buat UTBK 2025 sebulan lagi ya. Kita tidak ada yang tahu. Atau mungkin ada yang berminat ke UB terus ketemu aku, kita juga nggak ada yang tahu. Ada yang mau ke UB, ke matematika juga atau ke apa? Saya nggak Kak mau ilkom. Oh, ilmu 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 komunikasi apa? Ilmu komputer ya ini bisa. Ini ya, masuknya fakultas ini ya. Ada rancu komunikasi sama komputer. Kadang tuh jurusan tuh ini tuh nah ilmu komunikasi berarti di ini ya di FISIP ya kalau di UB tuh lupa lagi fakultas FISIP nggak sih, iya nggak FISIP ya kalau nggak salah itu sebelahan sama fakultasku. Oke,
Itu intermezzo aja yang mau kemanapun aku doain semoga sesuai sama doa-doanya, semoga sesuai sama yang dicita-citakan kemanapun kalian mau kuliah. Oke guys, belajar yang rajin karena semakin tahun soal UTBK tuh nalar, di luar nalar. Jadi semangat terus buat kalian. Kalau semisal ada soal-soal PM tuh kan kalian PM sama PU kan sama aku ya. Nah, kalau ada soal-soal yang pengen ditanyain apa namanya? Chat di grup atau enggak chat langsung juga nggak apa-apa. Kalau misal aku ada waktu buat ngejawab, aku bakal jawab tapi apa namanya? Jangan malu-malu aja. Kalau misal kalau enggak mau lewat chat, mau lewat DM Instagram atau apa terserah bebas. Selagi bisa aku jawab. Yang berhubungan sama PU atau PM ya guys. Tapi kalau semisal bahasa Indonesia masih bisa masih inilah bahasa Inggris, mungkin kalian bisa tanyakan ke tentor yang bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia. Oke, kita lanjut ke nomor 11. Hmm, chat kemana tadi Kak? Yang PM atau ke PU? Jadi, kan yang penalaran matematika atau PU itu kan yang kelas trial sama aku. Jadi kalau misal kalian ada apa namanya yang mau ditanyakan, bisa kalau sebenarnya mau chat ke aku juga nggak apa-apa. Aku juga ada di grup peserta kok. Atau mau yang apa namanya kalau semisal mau lewat Instagram juga nggak apa-apa. Oke, Teams. Kami kita lanjut ya. Waktunya berapa menit lagi? Oke, 15 menitan lagi guys. Bisa ya. Oke, kita lanjut ke nomor 11. Bentar ya. Hmm, Oke, bentar ya guys. Oke, kita lanjut ke nomor 11. Jadi nomor 11 ini sebagian pekerja tidak akan sampai tepat waktu di kantor jika mereka terlambat berangkat bekerja. Kondisi tersebut terjadi ketika pekerja tidur sangat larut malam. Manakah simpulan berikut yang benar? Kita mana jawabannya? Bentar. Ini wait. Nah, berarti jawabannya apa? A, B, C, D, E. Yuk, jawabannya yang mana guys? Aku tidak bisa baca komentar. Nah, akhirnya. Aku D, Serili D. Yang lain apa guys? C, ada yang C, ada yang D. Aku tunggu dulu. Ada yang C, ada yang D. D, C, C, D, C, D, C, D. Marcella, Marhama, Maya, dan siapa lagi nih? Hmm, Oke, kita lihat ini ya. Nah, tadi kan jawaban kalian itu ada yang C sama D. Yang C sebagian pekerja akan tidur sangat larut malam apabila terlambat berangkat kerja. Atau yang D pekerja tidur sangat larut malam tidak akan tepat waktu di kantor. Nah, di sini kan eh, premis, kita pakai premis lagi ya. P maka Q maka R. Nah, berdasarkan bacaan di atas kan sebagian pekerja tidak akan sampai tepat waktu. Itu R. Jika mereka terlambat berangkat kerja. Nah, kondisi tersebut terjadi ketika pekerja tidur sangat larut malam. Jadi itu apa namanya? Urutannya itu kebalik. Biasanya kan P maka Q maka R. Nah, dia itu dari R dulu itu disebabkan karena Q disebabkan karena P gitu. Jadi
Kalau misalnya kita ubah premisinya di P maka Q maka R, maka kan jadinya simpulan yang benar itu kan pekerja yang tidur sangat larut malam, P, tidak akan sampai tepat waktu di kantor. Jadi kan gara-gara si P ini, P itu kan tadi aku misalnya sebagai tidurnya tuh sangat larut malam. Nah, karena apa namanya? Karena Karena tidur larut malam. Nah, berarti otomatis dia tidak akan sampai tepat waktu di kantor. Nah, Q-nya itu kan terlambat bekerja ya. Jadi karena larut malam tidurnya, terus habis itu mereka terlambat bekerja. Nah, terlambat bekerja otomatis mereka jadinya tidak bakal sampai tepat waktu. Berarti kan kalau semisal kita buat kesimpulan itu kan berarti pekerjaan tidur sangat larut malam, otomatis apa R-nya? R-nya itu dia tidak akan tepat waktu atau sampai tidak tepat waktu pada di kantornya gitu. Jadi jawabannya yang D. Tadi ada jawabannya yang C. Sebagian bekerja akan tidur larut malam apabila apabila terlambat bekerja. Nah, ini kalau yang C itu kan sebagian bekerja akan tidur sangat larut malam apabila terlambat berangkat bekerja. Berarti kan jika uh, apa namanya Q-nya itu tuh akan tidur larut malam, P-nya itu terlambat bekerja. Jadinya apa ya namanya? Kalau semisal kita kan apabila ya, jadi uh, penyebabnya itu kan di setelahnya. Berarti kan otomatis kalau misalnya kita ubah ke arah P maka kan jadinya dia terlambat berangkat bekerja maka pekerja itu akan tidur larut malam akan tidur larut malam. Padahal kan karena dia tidur larut malam, maka dia akan terlambat bekerja. Gara-gara terlambat bekerja, maka si RF-nya apa? Tidak tepat waktu di kantor gitu. Sampai sini aman nggak jawabannya yang benar yang D? D, D, C, 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 D. Jawabannya benar D ya guys. Hmm, aman. Oke, aman, aman, aman Kak. Aku kira karena ditanya sebagian jadi jawabnya. Nah, jadi sebagian itu tuh emang jadi patokan. Emang jadi patokan kan ini. Apa namanya kalau semisal kesimpulan sebagian ya kalau bisa ininya sebagian. Tapi kan karena sebagian di sini tuh kan kesimpulannya salah ya. Berarti kan otomatis kan kita bisa ambil dari yang apa namanya yang benar kan yang pekerja yang tidur sangat larut malam. Berarti kan itu udah bisa menyimpulkan aja kalau itu tuh bagian dari sebagian gitu. Bukan semua pekerja. Jadi masih bisa dikatakan masuklah dalam tanda kutip sebagian pekerja gitu. Aman nggak? Aman, Kalau dia Kak. bisa, oke, wow, tiba-tiba bersuara. Oke, Marcela, aman-aman. Andi, oke. Kita lanjut ke soal nomor 12. Wow, 12 soal kita guys malam ini. Oke, lanjut ke nomor 12. Nah, nomor 12 ini kan ketika dinas kebersihan, ya udah, kesepil ya jawabannya. Sudah, Kak. Ketika dinas, Hah? Udah ya? Pura-pura nggak lihat, Kak. Hah? Nggak apa-apa, Kenapa? Kak. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, maaf ya, kesepil jawabannya. Emang soalnya ini dikit-dikit jawabannya. Ketika Dinas Kebersihan rutin membersihkan sungai, Kota X tidak mengalami banjir pada musim hujan. Namun, ketika Kota X membangun sumur resapan, banjir terjadi di beberapa lokasi pada musim hujan. Manakah pernyataan berikut yang paling mungkin menjelaskan perbedaan kedua kondisi tersebut? Apa guys? Anggap aja kalian belum lihat jawabannya guys. Jadi dari A, B, C, D, E, apakah Kota X lebih efektif membangun sumur resapan untuk mengatasi banjir? Atau B, penduduk Kota X terganggu oleh pembangunan sumur resapan? Atau C, sumber resapan sungai bersih efektif mencegah banjir pada musim hujan. Sungai yang bersih dapat menampung air pada musim hujan atau sungai yang bersih tidak menjamin kota X tidak banjir saat musim hujan. Tadi jawabannya apa? D. Anggap aku lihat. Ya lagi. Udah ke dulu.
Aku jawab Deka. Udah ke-spill dulu. Kalau kalau dibaca yang Deka, oke benar. Yang dia. Jadi sungai bersih itu dapat menampung air yang air pada musim hujan, karena kan kalau rajin membersihkan sungai berarti kan tidak ada hal-hal atau apa ya, partikel ya, kayak sampah-sampah yang tersangkut. Berarti kan otomatis aliran sungainya yang menuju laut tuh lancar. Jadi otomatis ya dia bisa menampung air pada musim hujan dalam jumlah yang banyak. Itu logisnya. Benar banget jawabannya yang D. Nah, kita lanjut ke nomor 13. Ini ada tadi mahasiswa X, karena siswa X. Kenapa ada sering X? Ketika sering belajar di perpustakaan, siswa X dapat mencapai hasil belajar yang lebih baik. Namun, ketika X belajar di rumah, hasil belajarnya cenderung kurang optimal. Manakah pernyataan berikut yang paling mungkin menjelaskan perbedaan kedua kondisi tersebut? Nah, di sini ada nih, coba jawabannya mana nih, guys? A, B, C, D, E. Yang F, Kak. Nggak ada jawaban F, guys. Yang kata Sherili kata Muti kata Andi kata Ismi siapa lagi tadi? Andi, Salva, Ismi, Dani, Marcella, terus apa lah aku lama-lama guys. Yang ya, Fatia. Nah, benar banget jawabannya yang jadi kalau yang A kan siswa X merasa lebih nyaman belajar di rumah daripada di perpustakaan. Itu tidak tidak mendukung pernyataan, karena dari pernyataan aja menganggap kalau di perpustakaan dia lebih optimal. Terus yang B, sering terganggu oleh kebisingan di sekitar perpustakaan itu juga malah memperlemah. Terus siswa A dapat berinteraksi dengan teman sebaya ketika belajar di rumah. Nggak ada keterangan kalau semisal dia di rumah ini sih teman sebaya, berinteraksi dengan teman sebaya, kan berinteraksinya kan kita nggak bisa menyimpulkan kalau itu interaksi yang bisa menyebabkan dia belajarnya kurang optimal gitu. Terus tiba-tiba yang dia selain buku pelajaran, perpustakaan juga menyediakan novel legendaris. Ya iya sih, tapi ya itu tidak bisa menyimpulkan. Terus habis itu yang perpustakaan menyediakan lebih banyak buku pelajaran. Nah, itu bisa mendukung si pernyataan itu, yang mana pernyataannya itu mengungkapkan kalau si siswa X ini cenderung lebih optimal kalau belajar di perpustakaan. Karena apa ya? Karena buku-bukunya banyak, jadi lebih optimal gitu. Mungkin di rumahnya dia ngantuk ya. Biasanya kan kalau orang-orang kan kalau belajar di rumah lebih ngantuk gitu, godaannya lebih banyak. Nah, aman? Apakah aman guys? Hmm, 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 hmm. Itu closing sama application and performance. Aman Kak. Eh, Kita lanjut ya ke nomor 14. Oh, kita sampai 45 ya. Ketik bentar lagi. Kak, mohon maaf izin keluar, hujan petir Kak. Iya, nggak apa-apa. Hujan petir. Oke, aman-aman. Salah emot Kak. Ya nggak apa-apa. Ini maksudnya ini kan, kayak tos gini kan. Aku ini positif tinggi. Oke, aman Maya, aman Maya. Oke, kita lanjut ya. Buat yang nomor 14. Nah, pakar energi A menyatakan walaupun ramah lingkungan, mobil listrik masih membutuhkan energi batu bara. Nah, pakar energi B menyatakan penggunaan mobil listrik efektif mengurangi tingkat polusi di ibu kota. Data menunjukkan penggunaan mobil listrik masih belum meningkat karena harganya yang mahal. Nah, pernyataan berikut yang paling tepat apa? Datanya itu mengenai data-datanya kan mobil listrik belum meningkat karena harganya mahal kan.
apakah dia memperkuat pernyataan yang si pakar A, memperlemah pakar A, memperkuat pakar B, memperlemah pakar B, atau tidak relevan kedua-duanya. Pakar A itu walaupun ramah lingkungan, mobil listrik masih membutuhkan energi batu bara. Yang B, penggunaan mobil listrik efektif mengurangi tingkat polusi di ibu kota. Wih, ada yang ada jawab. Bentar, kita lihat dulu. Yang E, yang E. Hmm. Ada Marcelo Muti. Ada jawabannya tadi semua ya, benar. Jawabannya itu yang tidak relevan dengan pernyataan pakar A dan B. Soalnya tuh ya memang kalau logikanya kan pakar A mengatakan ya walaupun ramah lingkungan, mobil listrik masih butuh batu bara. Terus yang B, mobil listrik bisa mengurangi tingkat polusi di ibu kota. Tapi data itu menunjukkan kalau penggunaan mobil listrik itu belum meningkat. Karena apa? Karena harganya mahal. Nah, ini kan nggak make sense sama si pernyataan A sama pernyataan B, berarti tidak ada relevansi atau hubungannya. Maka jawabannya yang E. Nih, benar banget guys. Jawabannya karena tidak ada pakar maupun ya. Iya benar sekali. Tidak ada yang bahas tentang harga. Dia cuma bilang apa namanya penggunaan batu bara sama mengurangi tingkat polusi. Kita lanjut ke nomor 15. Nah, nomor 15 ini jumlah pekerja yang berasal dari generasi milenial ini semakin banyak. Ahli psikologi kerja ahli psikologi kerja psikologi kerja menyebutkan bahwa pekerja milenial cenderung memiliki komitmen organisasi yang rendah. Manakah pernyataan-pernyataan berikut yang memperlemah dan tidak memperlemah pendapat ahli psikologi kerja tersebut? Centang pilihan yang tepat. Nah, ini ada pernyataannya. Nah, makanya nih dari psikologi itu kan menyebutkan bahwa tidak memiliki komitmen, bukan tidak memiliki komitmen, memiliki komitmen organisasi yang rendah lah. Nah, di sini coba yang ini, yang pekerja milenial sering berpindah-pindah tempat kerja, itu memperlemah atau tidak memperlemah, guys? Apa? Tadi kan tentang milenial yang uh, semakin banyak jumlahnya, tapi dia tidak komitmennya kurang lah dalam organisasi. Nah, yang pernyataannya itu tuh pekerja milenial sering berpindah-pindah tempat kerja. Itu memperlemah atau tidak memperlemah? Tidak memperlemah. Tidak. TM. Tidak memperlemah. Ya, benar sekali. Nah, aku punya ini ide-ide terbaik untuk tempat kerjanya itu memperlemah atau tidak memperlemah. Tapi yang nomor 2 pernyataan 2 itu agak rancu karena nggak sesuai konteks pernyataannya. Nah, dia tuh benar memperlemah. Jadi kan konteksnya itu kan ini kan milenial tuh memberikan ide-ide terbaik untuk tempat kerjanya ya kan. Nah, karena di paragraf itu tuh Kak, pernyataan di modul drive sama yang di screen agak beda. Nah, ini oh iya, apa namanya? Yang di modul itu ini sama ini tuh sama atau enggak? Aku kayaknya baru revisi tadi deh. Soalnya ini tuh kan ini pernyataan satu sama pernyataan dua tuh sama atau enggak? Sama enggak sih di modul yang di drive? Sama-sama kalau nggak salah tuh berpindah-pindah tempat kerja. Beda Kak keduanya. Apa aku salah ini? Yang pernyataan kedua apa? Soalnya tadi yang aku lihat sama kayak nomor satu di share screen. Yang nomor satunya apa? Yang pernyataan satu.
kayak dia udah benahi itu. Aku tuh pas awal-awal apa namanya buat yang ini tuh agak bingung kenapa yang pernyataan satu sama pernyataan nomor dua tuh sama. Nah setelah aku lihat-lihat tuh dari sumbernya tuh ini tuh yang berpindah-pindah tempat itu jadi pernyataan satu yang benar tuh. Terus yang kedua itu uh, ini yang benar pernyataannya tuh memberikan ide terbaik untuk tempat kerjanya itu pernyataan yang kedua. Jadi yang berpindah-pindah tempat kerja itu pernyataan satu itu kayaknya apa namanya ke double copy. Jadi pernyataan satu tuh yang berpindah-pindah tempat kerja, yang kedua tuh baru yang memberikan ide-ide terbaik untuk tempat kerjanya. Jadi dia memperlemah gitu. Karena apa? Karena komitmen dari si milenial ini tuh kurang. Maka otomatis karena tidak berkomitmen dia otomatis kan seharusnya nggak memberikan ide-ide yang terbaik gitu. Aman nggak sampai sini? Kayaknya aku bahas sampai nomor 15 ini udah 44. Ya, ya, ya nggak keluar. Oke, lanjut ya. Yang banyak pekerja milenial yang bekerja di perusahaan untuk jangka waktu yang lama. Nah, itu memperlemah atau tidak memperlemah, guys? M atau TM? Hmm, Yang apa ya, Marcella? Yang Kak. Yang berlemah yang lain apa, guys? Yang ini kan pernyataan 3 Kak. Ah? MK. Ya benar. Jadi dia memperlemah ya. Karena tapi sekarang dia komitmennya kurang kan nggak mungkin ya. Kalau semisal dia waktu bekerjanya tuh kayak lama setia gitu ke perusahaannya. Terus yang keempat, banyak pekerja milenial yang bekerja di perusahaan untuk jangka Sama Kak itu. kok sama ya? Ya udahlah guys, ini kayaknya kopas deh. Apa namanya? Salah kopas deh. Jadi yang mana ya bentar. Nah, oh ya makanya ini ya sama-sama berlemah. Nggak apa-apa. Jadi yang terakhir yang banyak perusahaan mengeluhkan kinerja pekerja milenial, otomatis itu yang tidak memperlemah, gitu ya. Benar atau enggak? Ya, aku begitu jawabannya. Betul. Ya, benar banget. Masalah yang MK yang terakhir yang TM ya, yang mengeluhkan kinerja pekerja milenial dia tidak memperlemah atau mendukung lah intinya. Tidak memperlemah atau mendukung. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ini aku kayak nanti bisa dibaca-baca dua soal terakhir. Ada 17 nomor. Aman Kak? Oke. Oke, karena aman aku stop share dulu ya. Oke. Mungkin karena udah jam ini ya, udah jam 10 kurang 15. Mungkin aku ini ya, cukupkan sampai nomor itu. Nanti kalau semisal ada yang mau ditanyakan, bisa apa namanya? Bisa chat aja atau misal nanti ditanyakan pas apa ya? Pas PU lagi atau enggak pas PM juga nggak apa-apa. Kalau misal bingung. Oke, bentar aku post dulu.